Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang konsep wilayah dan tata ruang. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan konsep wilayah, pengertian wilayah. Ini sudah ya kemarin. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan konsep-konsep wilayah. Kemudian juga hari ini kita akan lanjut ke pewilayahan atau regionalisasi. Nah, pewilayahan atau regionalisasi itu adalah upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Contohnya, di sini pembagian wilayah berdasarkan iklim. Ini sangat berguna untuk mengetahui persebaran hewan dan tumbuhan. Kalau kalian di kelas 11 masih ingat, dulu kita pernah membahas terkait dengan karakteristik iklim berdasarkan ketinggian tempat. Itu klasifikasinya menurut Junghun. Junghun itu berarti ya ketinggian dan jenis tanaman. Nah, ada juga klasifikasi menurut Köppen itu berdasarkan curah hujan. Yang paling sering digunakan untuk kegiatan pertanian itu adalah klasifikasinya menurut Schmidt-Ferguson. Nah, jadi pewilayahan ini atau pembagian region ini tergantung dari kita, maksudnya dari si pembuat region itu tujuannya untuk apa? Tujuan dari pembagian wilayah atau regionalisasi ini untuk apa? Misalnya kita membagi-bagi wilayah untuk pertanian, berarti kan kita sesuaikan antara curah hujan dengan kesesuaian tanaman. Atau misalnya juga di dunia ini yang paling sering kita dengar itu kan adanya regionalisasi berdasarkan benua. Pembagian benua itu juga merupakan salah satu contoh nyata dari pewilayahan atau regionalisasi. Nah, dalam membagi wilayah ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ada metode generalisasi atau penyamarataan wilayah, yaitu berdasarkan kesamaan kondisi fisik lingkungan, ekonomi, atau sosial. Kemudian juga bisa dilakukan berdasarkan metode delimitasi atau penentuan batas terluar. Selain itu juga ada klasifikasi. Jadi ini berdasarkan kelas-kelasnya, misalnya untuk tata gunakan. Ini kayaknya sudah loh. Sudah ya kemarin ya. Tapi kemarin hanya rekaman suara ya. Ya, jadi kalau generalisasi ini diumumkan. Maksudnya misalnya ini ada kondisi fisik lingkungan. Misalnya di daerah tersebut, misalnya kita lihat di Indonesia, di Gunung Kidul itu ada wilayah Kars tropis, atau kita lihatnya kan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di sana ada sabana. Tapi karena Indonesia itu sangat luas, yang dihitung itu bukan berdasarkan mikroiklimnya, tetapi secara keseluruhan di Indonesia ini kan dipengaruhi oleh iklim tropis, sehingga secara umum wilayah Indonesia itu dikatakan sebagai wilayah tropis karena dilihat secara yang dominannya. Kemudian bisa juga secara ekonomi, misalnya di suatu wilayah, sebutlah Eropa, karena di sana banyak sekali negara-negara yang kegiatan ekonominya sudah berkembang pesat, sehingga di sana disebutnya sebagai negara maju semua, padahal kan tidak. Tidak semua negara di Eropa itu negara maju. Ya. Atau juga di Asia, itu kan tidak semuanya negara berkembang. Atau misalnya Asia Tenggara itu kan didominasi oleh negara berkembang, tapi juga ada negara majunya. Begitu juga nanti untuk kaitannya dengan sosial. Sosial nanti aspeknya bisa lebih luas lagi. Nah, selanjutnya kaitannya dengan delimitasi. Gak apa-apa, ini udah kita ulang deh, biar kalian paham. Mungkin kemarin kan baru rekaman suara saja dan PPT ya. Nah, sekarang yang delimitasi ini adalah cara untuk menentukan suatu wilayah itu dengan penentuan batas terluar. Oh, ini merupakan wilayah pesisir, itu ditarik dengan penentuan batas terluar. Jadi misalnya di situ ada dataran tingginya, misalnya kayak di Gunung Kidul, tapi karena dia itu ada di pinggir pantai, maka dia disebutnya tetap sebagai daerah pesisir.
Ya, jadi batas terluarnya apa? Dilihat di citra bisa nanti. Apa yang dominan yang terlihat di situ? Oh, di sini kebanyakan persawahan. Oke, berarti wilayah tersebut adalah wilayah pertanian. Walaupun di situ ada rumahnya, karena yang dominan. Atau juga bisa dilakukan berdasarkan kuantitatif. Kalau ini yang pewilahan klimatologi secara mikroiklim atau iklim-iklim kecil. Jadi mikroiklim itu definisinya per kecamatan. Jadi bisa jadi antara kecamatan Mungkit dengan kecamatan Mertoyudan itu sudah beda secara mikroiklim. Kemudian yang sistematis ini yang minggu lalu sudah pernah Bu Lili bahas kok kayaknya ya, atau itu jadi Javo saja ya. Jadi klasifikasi secara sistematis itu berdasarkan kelas-kelasnya. Kalau kita yang akan bahas kan tentang tata guna lahan, berarti nanti kita klasifikasikan. Oh, ini daerah lindung, ini daerah budidaya, dan seterusnya. Atau juga bisa, ketahuan deh recordingnya jam berapa. Nah, atau juga bisa berdasarkan kelas kepadatan penduduk. Ini kemarin yang boleh contohkan dengan menggunakan klasifikasi dari Kementerian PUPR, ya, Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi klasifikasi yang padat itu yang berapa? Oh, lebih dari 1000 jiwa per kilometer. Yang sedang itu yang rendah tuh kurang dari 1000. Yang sedang 1000 sampai 3000, yang padat lebih dari 3000. Kemudian ini kemarin juga sudah tata ruang atau spatial plan, Spatial plan ini adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Ya, kita kenalnya nanti sebagai RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Secara nasional ya ada RT/RW nasional, untuk level provinsi ada RT/RW provinsi, nanti yang kota juga ada kota sendiri. Ruang itu didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia melakukan kegiatan dalam rangka melangsungkan kehidupannya. Ini kemarin sudah ya, tapi kok tak cari di video yang di YouTube kok nggak ada ya. Ya sudah, nggak apa-apa, kita buat review ya. Nah, ini adalah contoh peta rencana struktur ruang Kabupaten Magelang. Biasanya peta RT/RW ini dibuat untuk kurun 20 tahun, tetapi nanti setiap 5 tahun itu diadakan peninjauan kembali. Misalnya nih di sini kan ada, kalau kalian lihat di legenda ini, ada rencana jalan bebas hambatan. Jalan bebas hambatan itu konotasinya adalah jalan tol. Nah, di sini kalian lihat, ternyata rencana jalan tolnya itu nih, sebenarnya rencananya mau lewat Gerabak, ada peta yang lebih besar ya. Nah, di sini ini lewat Gerabak ya, terus Secang, terus Tegalrejo, Candi Mulyo, lewati Sawangan sedikit, kemudian lewatin Dukun, Serumbung, Salam, baru ke Jogja. Itu rencana awal yang disusun di awal tahun 2010. Nah, tetapi prakteknya kayaknya itu bakalan digeser. Kenapa? Karena ini terlalu dekat dengan Merapi. Dikhawatirkan kalau terlalu dekat dengan Merapi, ini Merapi di sini ya. Nanti ketika erupsi itu akan mengganggu lalu lintas jalan tol. Padahal kan judulnya jalan bebas hambatan. Masa nanti harus ditutup, ya kan? Rencananya nanti akan digeser yang dekat sama Candi Borobudur. Biar ada exit tol di situ. Sehingga, Candi Borobudur ini kan ditetapkan sebagai KSPN atau kawasan pusat strategis nasional, kawasan pengembangan strategis nasional. Sehingga harapannya nanti di situ pariwisatanya semakin berkembang. Nah, isu-isu seperti itulah yang menyebabkan harga-harga tanah itu menjadi mahal. Ya kan, sekarang di Borobudur katanya harga tanah udah sampai 2 juta. Nah, setelah itu juga ada peta rencana pola ruang. Kalau di sini nanti bisa dilihat ini yang merah-merah. Maaf ya ketutupan. Nanti kalian bisa download PPT ini, nanti Bu Lili share linknya. Nanti juga boleh upload ke YouTube deh, biar kalau boleh mau ngecek, karena ini kan di HP ya. Jadi biar kayak upload hapus. Yang penting di YouTube masih kesimpan gitu. Jadi kalau kalian misalnya ini udah nggak ada, nanti kalian bisa cek di YouTube yang besok Bu Lili buka deh YouTube-nya biar nggak private, buat link aja. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas terkait dengan
Ini udah ya kemarin ya. Kalian boleh amati sendiri. Katanya dengan penataan ruang. Jadi kenapa sih ruang itu harus ditata ya, supaya tidak berantakan, sesuai peruntukannya. Untuk apa? Untuk budidaya ya silakan, mau buat rumah, mau buat usaha dan seterusnya. Tapi kalau misalnya itu untuk lindung ya sudah, jangan dibangun-bangun, jangan diusik. Kenapa PPT-nya melorot semua sih? Sebab kedua ini pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Pembangunan itu adalah suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Walaupun biasanya dalam pembangunan itu pasti ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Tentu saja lingkungan. Misalnya daerah untuk resapan air hujan itu jadi berkurang. Kenapa? Karena yang tadinya itu ruang terbuka hijau, bisa berupa hutan atau bisa berupa sawah, dialihfungsikan menjadi gedung atau perkantoran. Tapi kan ya nggak apa-apa kalau misalnya kantornya itu untuk kantor administratif, bukan kantor swasta. Kemudian pertumbuhan wilayah itu adalah laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, diwakili oleh sebuah pusat pertumbuhan. Nah, nanti kita akan bahas banyak tentang pusat pertumbuhan. Di sini ada dolar. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Di antaranya yang pertama adalah kondisi geografis dan sumber daya alam. Kondisi geografis seperti apa sih yang mendukung suatu tempat untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah? Tentu saja yang pertama harus yang datar atau yang terjal. Kita pause dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi kita sudah membahas terkait dengan kondisi geografis ya anak-anak. Jadi kondisi geografis seperti apa sih yang sesuai untuk pusat pertumbuhan? Tentu saja kondisi yang mana daerahnya itu datar, kemudian sumber airnya itu dekat ya, atau mempunyai kondisi hidrologi yang relatif mudah untuk mendapatkan akses terhadap air lah seenggak-enggaknya. Kalau daerah-daerah yang airnya agak susah itu biasanya juga tidak terlalu berkembang. Ya nggak, kalau kalian amati di Indonesia atau di wilayah kalian. Yang sering kekeringan tuh kalau di Magelang mana tuh? Ada nggak wilayah yang sering mengalami kekeringan? Ada kan? Bagaimana perkembangannya dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang airnya mimplah-mimplah? Katakanlah seperti itu. Atau misalnya daerah tersebut punya sumber daya alam lain. Misalnya kalau kalian ke Tembagapura, nah di sana kan ada sumber daya alamnya, sehingga dibuat kawasan pertambangan. Nah biasanya kalau tambang itu kan akhirnya di sekitarnya dibuat permukiman, ada yang jualan, ada pasar, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah itu juga tersedianya tenaga kerja. Kalau sekarang sih kayaknya tenaga kerja di mana-mana yang melimpah ya. Bahkan yang Indonesia sampai kemana-mana, yang dari mana-mana masuk ke Indonesia dan seterusnya. Kemudian juga ada faktor modal. Nah, faktor modal ini sebenarnya kunci juga. Kondisi geografisnya landai, sumber daya alamnya ada, tenaga kerjanya melimpah, modalnya nggak ada. Nah, itu sama kayak Indonesia ya. Sehingga modal ini juga memegang peranan kunci. Punya modal tapi nggak punya sumber daya alam, nggak ada tenaga kerjanya juga repot. Begitu juga sebaliknya. Nah, ditambah ini plus-plusnya di infrastruktur dan juga teknologi. Infrastruktur itu ya kayak bangunan-bangunan yang menunjang, termasuk jalan, kemudian pelabuhan, itu juga merupakan infrastruktur. Ada pabrik besar di tengah hutan, jalannya gerunjal-gerunjal, belum ada pelabuhan, itu tidak akan bisa berkembang juga, dia tidak akan bisa expand. Dan juga teknologi, omsetnya gede nih, bisa tiap hari ada permintaan ceriping 1 kintal gitu sehari, tapi belum ada alat buat goreng otomatis atau alat buat motong otomatis, semua masih dikerjakan manusia gitu ya. Nah, tentu saja itu juga lambat kan, apa sih istilahnya, untuk mengakomodasi pemesanan seperti itu misalnya. Kemudian kita selanjutnya ke teori pertumbuhan wilayah. Di teori yang pertama itu ada teori lokasi pertanian menurut von Thunen. Jadi menurut von Thunen
Ini dia di Eropa sana mengamati. Semakin jauh lahan pertanian, biaya sewa akan semakin murah. Maksudnya semakin jauh dari pasar ya. Semakin jauh lahan pertanian dari pasar, karena kan dulu sistemnya masih kayak orang bercocok tanam dijual ke pasar. Jadi tanah-tanah di sekitaran pasar atau yang deket dari pasar, tentang kan dulu belum ada mobil ya, masih pakai gerobak. Nah, pedati gitu. Jadi kalau yang masih area-area ya 10 km dari pasar gitu kan masih deket ya hitungannya, sehingga harga sewa lahan pertaniannya itu mahal. Sedangkan daerah-daerah yang jauh dari pasar, yang 40 km dari pasar itu sewanya akan murah. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan enggak ada nih sebenarnya ini. Dengan komoditas pertanian yang cepat busuk. Karena waktu dulu itu belum ada kok kulkas, ya cooling box kayak gitu belum ada, sehingga hasil-hasil pertanian kayak tomat, cabai kalau jauh dari pasar ya selak layu, selak busuk ya, sehingga ini hubungan ekonomi dengan jarak atau sama dengan penentuan zona kawasan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya ada teori lokasi industri. Ini menurut Alfred Weber. Ini di ekonomi mungkin kalian SMP pernah. Biaya angkut itu menjadi dasar pemilihan lokasi industri. Gambarnya seperti ini. Nah, ada segitiga lokasi industri. Dengan catatan P ini merupakan lokasi pabriknya ya. Ini ada yang di tengah, ada yang di bawah, ada yang agak ke atas. Di bawah tuh maksudnya lebih dekat ke R1 atau ke R2 gitu maksudnya. Biar gambarnya gak banyak. M itu adalah pasar atau konsumen atau market lah. Marketnya di sini. Kemudian R1 itu adalah raw atau bahan baku industrinya ya apa nanti industrinya kita sesuaikan. R2 itu adalah tenaga kerja. Nah, berdasarkan teorinya Alfred Weber ini, ada beberapa yang bisa ditaruh pas pabriknya itu di tengah. Antara jarak ke bahan baku, ke tenaga kerja, sama ke pasar itu bisa di tengah-tengah. Biasanya barang-barang hasil dari industri tersebut awet, tidak mudah rusak, kemudian juga bahan bakunya tidak mudah rusak, hasilnya juga tidak mudah rusak, tenaga kerjanya juga nggak butuh terlalu banyak gitu, jadi sedikit aja. Apa contohnya? Misalnya itu rokok, roti kalengan ya, roti yang black kan itu. Kemudian alat-alat transportasi udara dan darat kayak mobil gitu kan, ya jauh dari bahan baku nggak masalah kan, bahan bakunya juga nggak rusak selama diangkut. Kemudian setelah jadi mobil misalnya kan juga mau dipasarkan juga nggak ada resiko rusak ya, kecuali nggak dibungkus kardus ya. Mobil dibungkus kardus apa pakai apa sih? Bubble wrap ya. Nah selanjutnya yang P2 ini model kedua. Ini dekat dengan bahan baku atau tenaga kerja itu juga bisa. Contohnya kalau yang paling gampang itu garment. Garment itu titiknya nanti dia akan di sini. Lebih dekat dengan tenaga kerja. Kenapa? Karena garment itu butuh banyak tenaga kerja. Kenapa kok nggak deket dengan bahan baku? Bahan bakunya nggak mudah rusak. Kenapa kok nggak deket pasar? Barang jadi dari garment. Tahu kan ya garment tuh industri apa? Industri yang bikin baju-baju jadi. Ya, kalau kalian kan beli baju jadi kan ya, atau ada yang bikin sendiri, mulai dari mintal benangnya gitu kan, bikin kain, jahit sendiri nggak ada. Nah, sehingga lokasinya itu akhirnya dipilih yang dekat dengan tenaga kerja. Supaya apa? Supaya menghemat biaya karyawan. Maksudnya kalau harus bikin asrama karyawan, itu kan butuh biaya yang sangat besar, sehingga pilih aja lokasi-lokasi yang dekat dengan tenaga kerja. Nah, ada juga industri yang lebih dekat dengan bahan baku. Kenapa? Karena bahan bakunya, jadi nanti lokasinya di sini. Karena bahan bakunya itu sebelum diolah itu mudah rusak. Contohnya ikan. Ya, industri pengalengan ikan.
Bahkan industri pengalengan ikan itu ada juga yang dilakukan di laut. Kalau kapal-kapal punya Jepang itu berlayar, nangkep sarden, langsung di situ diolah, turun dari kapal udah bentuknya kaleng, udah nggak butuh diolah lagi di darat gitu ya, saking canggihnya. Nah kalau di Indonesia itu masih dikalengin sama orang-orang ya. Masih pernah lihat nggak sih videonya di YouTube tuh yang industri pengalengan ikan yang ya sebenarnya itu nggak butuh manusia sih, tapi ya udahlah ya, quality check. Nah atau juga bisa industri-industri yang agroindustri lain lah ya, hasil-hasil pertanian tuh, misalnya kayak selai atau apa gitu, dia lebih dekat dengan bahan baku. Apalagi selai stroberi itu kan hanya kuat berapa jam maksudnya kalau di suhu tertentu itu kan hanya kuat berapa jam, nanti pasti udah nggak fresh lagi, udah mulai hitam-hitam gitu kan, sehingga harus benar-benar dekat dengan bahan baku. Makanya nggak heran kalau misalnya ada industri yang dekat dengan apa istilahnya, perkebunan gitu ya, memang karena bahan bakunya lebih cepat rusak atau bahan bakunya itu berat, maksudnya size-nya atau ukurannya tuh lebih besar dibandingkan nanti barang jadinya. Contohnya semen. Semen itu kalau misalnya kalian tahu bahan bakunya apa? Dari gamping kan, atau dari batu kapur. Nah, batu kapur itu kan kalau habis ditambang tuh kan masih bongkah-bongkahan besar karena kayak diledakan gitu loh, Nak. Kayak ada apa sih istilahnya? Tebing yang diledakan. Jadi nanti ya ledakannya kan kita nggak bisa ukur, bentuknya kotak-kotak kayak bak truk gitu kan nggak bisa, sehingga bongkahannya besar-besar. Kalau misalnya mau jauh repot ya nggak, ngangkut batu besar masukin ke truk ternyata cuma muat satu bongkah, bolak-balik kan habis solar banyak ya kan. Makanya lokasi pabrik semen itu biasanya dekat dengan tambang batu kapurnya atau dekat Bukit Kars. Kemudian ada juga industri beton ya, ini kemarin ya, beton atau kayu lapis. Itu kan kalau kayunya masih gelondongan mau diangkut-angkut kan repot. Kalau sudah jadi kayu lapis kan bisa ditumpuk-tumpuk sampai over capacity gitu ya. Atau semen itu kan juga kalau udah jadi kan udah sasetan gitu kan, udah sak-sakan gitu. Buli lebih seneng nyebutnya itu saset sih, kan tinggal disobek terus dituang. Nah jadi kalau udah sasetan itu kan bisa ditumpuk-tumpuk sampai tinggi gitu ya, sampai truknya over capacity juga. Jadi tinggal dipasarin mau dikirim ke TB mana nih, atau ke bangunan mana gitu kan, gampang dibandingkan harus ngangkut batu kapurnya itu. Begitu juga kok jadi panjang sih bahas kayak gini. Ya nggak apa-apa lah, besok kan kalian ada yang mau bikin pabrik apa gitu ya. Semoga menginspirasi deh. Lanjut nggak nih, masih satu lagi lah, nanggung, kasihan Sari Roti. Ini sebut merek nggak apa-apa ya, supaya kalian tuh visualnya tuh lebih dapet gitu. Jadi ada salah satu jenis pabrik atau lokasi industri yang market oriented atau lebih dekat ke pasar ya, sedekat mungkin dengan pasar. Kenapa? Karena barang jadinya itu lebih rawan rusak dibandingkan bahan bakunya. Contohnya yang pertama sari roti itu kan paling expirednya cuma berapa sih, 10 hari tuh kalau dari pabrik sampai ke sini. Jadi kayak misalnya kalau misalnya pabriknya di Jakarta, cek harus ditransport ke Magelang gitu kan, butuh waktu kurang lebih 16 jam ya kalau jalannya lancar gitu ya, sambil mampir-mampir kan, nyetoknya nggak cuma nyetok Magelangan, jangan misalnya mampir sehari deh katakanlah. Itu kan udah mengurangi dari proses produksi itu ke konsumen, sehingga dibuatlah pabrik yang sedekat mungkin dengan konsumen. Kalau misalnya untuk area Magelang ya pabriknya diambilnya dari Semarang lah ya, jangan dari Jakarta, nanti keburu expired di jalan kan repot. Atau barang-barang pecah belah, misalnya kaca, gelas, piring kaca ya, bukan piring plastik, itu juga dibuat sedekat mungkin dengan market ya, biar nggak kentrok di jalan terus pecah. Kentrok, kalian tahu kentrok nggak? Biar tidak terguncang di jalan, biar nggak boros bubble wrap gitu ya. Kemudian ada juga alat transportasi laut. Ini kan tadi disebutkan darat dan udara. Kalau transportasi laut, ya masa ya di Magelang mau bikin industri galangan kapal gitu ya. Tolong, ngangkutnya nanti ke pelabuhan. Pelabuhannya di Semarang lagi kan jauh. Kapal itu kan ukurannya besar ya. Nanti mahal di ongkos. Nah, jadi inti dari teori lokasi Alfred Weber ini untuk menghemat ongkos angkut. Baik bahan baku,
tenaga kerja kayak ini tadi, garment, maupun barang jadinya gitu loh. Ya bisa sih dibuat di Magelang misalnya, tapi nanti harus beli bubble wrap 10 km panjangnya gitu kan, nggak efisien gitu. Atau industri jasa. Nah, industri jasa ini tentu saja harus dekat dengan market, karena kan jasa ya, ibaratnya gini deh, kalian mau cukur, tukang cukurnya tuh dari Jakarta gitu kan, tapi itu industri cukur nggak ada ya. Industri jasa apa ya, kredit motor deh, ya kan nggak mungkin kalian dealernya di Jakarta itu sekalian beli motor dari Jakarta buat dipakai di Magelang kan, ya enggak lah, cari yang deket gitu kan ada. Atau industri catering, kalian pesan catering dari Surabaya gitu kan, ngapain gitu, di Magelang kayak nggak ada. Itu contoh-contohnya industri, dari lokasi industri. Terus masih ada juga teori tempat sentral dan juga teori kutub pertumbuhan. Nggak usah detail-detail yang ini ya. Ya pokoknya tempat sentral tuh ada hierarkinya, nanti ada K3, K3, K5, K7, enggak, K1, K3, K4. Nanti dilihat di gambar deh. Sini boleh kasih lihat gambarnya ya. Kemudian ada juga teori kutub pertumbuhan, ini nanti biasanya angka-angka gitu. Nah, ini hierarkinya ada K3, ini contohnya seperti ini. Jadi gitulah. Oh, K3, K4, K7. Jadi bulat-bulat kayak gini ya. Apa sih maksudnya? Itu tadinya dari teorinya von Thunen, diturunkan lah jadi seperti ini. Kan tadi teori lokasi pertanian menurut von Thunen ya. Itu kan tengahnya nih market nih ceritanya ya, titik-titik ini ya. Kemudian di sekitarnya itu kan wilayah pertanian. Kan nggak mungkin orang-orang yang rumahnya di perbatasan ini kan jadi galau kan, mau ikut sana apa sini. Nah, akhirnya lama kelamaan jadilah ya tempat sentral, judulnya teori tempat sentral gimana sih. Kalau yang hierarki K3 itu nanti ada spesialisasinya. Beli itu lupa, daripada salah ya nanti kalian cek ya. Pokoknya ada yang buat jasa, transportasi, sama administrasi. Kayaknya ini jasa. Iya nggak ya? Takut salah ya. Pokoknya ada yang jasa kayak pasar. Nah, ini pasar. Ini administrasi, ini transportasi gitu kan. Kayak service area gitu. Jadi kayak wilayah ini tuh di cover sama, maksudnya titik ini, titik misalnya di sini ada Damri gitu ya. Dia area servisnya seluas ini. Nah, lama kelamaan memadat-madat jadilah bentuk segi 6 seperti ini. Gitulah. Ini juga contohnya perkembangannya. Nah, ini yang tadi kan ada 4 ya. Ini teori kutub pertumbuhan. Jadi ada kutub-kutub pertumbuhan di mana dia itu memicu, ya namanya juga kutub ya. Kutub itu dia akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya gitu. Jadi kayak misalnya kalian tahu kota Jogja. Arah perkembangannya itu kemana? Apakah dia ke utara, ke Magelang, ataukah dia ke selatan, ke pantai selatan, atau dia ke arah kiri ke Purworejo, atau dia ke arah kanan ke arah Solo. Nah, itu banyak yang mempengaruhi. Di sini ada gambar lagi nggak ada gambar. Nah, biasanya juga ada barrier alam kayak laut gitu kan, sehingga nggak mungkin kalau Jogja itu berkembangnya ke selatan gitu ya, karena kan ada laut ya. Jadi berkembangnya ke utara sama ke kalau misalnya kalian lihat ada soal seperti ini sih, tinggal pilih yang paling memungkinkan sih. Kayak misalnya nih yang sebelah kanan nih ya, kalau dulu sih pada bingung, Bu itu panjang semua, terus wilayahnya juga luas semua. Ya tolong, kalau misalnya kalian nih ada kota di sini, dia akan berkembang ke pusat perdagangan lain, ke Suaka Marga Satwa, ke perkebunan kopi, ke area pertanian, atau ke peternakan. Tentu saja kan ke sana kan, ke satu kan, berkembangnya ke sana. Nggak mungkin kok misalnya tambah mau bikin apa ya, Transmart. Mau bikin Transmart arahnya di sini nih, bangun di sini. Kan nggak mungkin. Mau bikin hotel juga arahnya ke area pertanian. Kan nggak boleh. Pasti kan ke sana. Bisa digambar ini nih.
mau bikin mall kan nggak mungkin di pantai. Kalau hotel masih bisa sih di pantai gitu ya, di pinggir pantai. Saya mau bikin apartemen deh, apartemen kan nggak mungkin di pantai, pasti kan di yang mana, yang dekat dengan ini kegiatan. Misalnya yang mau tinggal apartemen tuh siapa sih, misalnya di sini ada industri tapi industrinya yang keren gitu ya, bukan garment lah. Orang-orang garment tinggalnya di sini, di sini ya, jadi pasti dia akan menuju ke arah yang banyak aktivitasnya. Kayak ini kan yang paling banyak aktivitas di mana, di industri kan. Saya mau buka warteg ya kan di sini, nggak mungkin bikin wartegnya di sini, tapi bisa sih. Sekarang tuh apa apa bisa ya. Jadi bingung, kalian jangan bingung ya. Nah jadi tuh ini kan gambar yang sama ini dia tuh mau berkembangnya ke arah mana. Apakah dia akan berkembang ke daerah industri, ke bandara, ke kota besar, ke kota industri, ke pelabuhan ekspor. Ini inti kotanya, ini selaput intinya, ini daerah pemekarannya gitu loh. Ini biasanya kan rumahnya cuma di sekitaran sini, lama kelamaan ada rumah baru gitu. Gitu. Berapa menit sih? Udah lama ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti via grup ya. PPT ini bisa kalian download di link yang akan Bully share. Mau lanjut sampai sini loh. Tapi udah panjang ya kayaknya ya. Udah dulu aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini, kita tadi bahas yang gak penting ini sih. Ya udahlah. Kita lanjutkan ketidakpentingan ini di pertemuan berikutnya ya. Kan seminggu 2 kali sekarang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kalau ada yang mau tanya nanti boleh bikinin soal, kalian kerjakan. Gitu ya, boleh ucapkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.